Tidak. Porphyry tekstur ini kan kebanyakan Pak ada batu granit dan dior. Oh iya Pak. Baik Pak. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Tadi kan Bapak menyebut itu granodio biasanya bertekstur porfiritik gitu ya Pak. Kira-kira hal yang menyebabkan porfiritik ini banyak terjadi pada batuan granodiorit hingga diorit ini apa itu Pak? Oke. Ya ini satu pertanyaan bagus. Berarti Anda Kenapa kemungkinan bisa kritis. ada tekstur porfirinya itu? Apa aja? Baik Pak. Oke ya Anda pertanyaannya kritis ya. Bagus sekali. Mengapa granit menjadi porfiri? Ya bagus sekali. Biasanya granit porfiri atau tidak? Saya tanya kepada yang lain. Apakah yang disebut granodiorit atau diorit itu porfiritik? Halo? Tidak Pak, kalau seingat saya. Tidak, betul sekali. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Ya. Tidak, mengapa? Karena granit itu, granodiorit atau diorit itu adalah cenderung kristalnya equigranular. Equigranular artinya butiran besar butirannya relatif sama. Ya. Nah sekarang pertanyaan dari Yuda tadi, mengapa bisa jadi tekstur porfiritik? Ya itu bagus sekali. Nah ini karena menyangkut genesa, ya. Nah genesanya karena dia di dalam suatu sistem hidrotermal, ya sebagian dari kristal-kristal, terutama feldspar ya, itu feldspar, ya terutama feldspar itu akan membesar, ya, melebihi butiran-butiran yang ada pada granit atau pada diorit sebelumnya, ya. Dia membesar karena dia mempunyai pasokan misalnya saja potasium yang lebih, ya. Nah sehingga teksturnya itu menjadi fenokris, mempunyai fenokris. Nah fenokris yang ada di pada batuan granodiorit atau granit ini disebut sebagai megakris. Kristalnya mega, kristalnya besar-besar. Tapi butiran-butiran yang lain relatif lebih kecil, tapi bukan gelas, ya. Jadi Anda akan melihat tetap teksturnya granitik, ya, massa dasarnya kasar, tetapi fenokrisnya jauh lebih kasar lagi, ya. Makanya disebut sebagai kontras besar butir, ya. Kalau ada porfiritik itu pasti kontras besar butir, ya. Kontras besar butir. Harus ada kontras besar butirnya, ya. Jadi ada salah satu bagian dari fenokris dia lebih besar, kemudian massa dasarnya bisa ukurannya granit ya, tetapi dia lebih kecil. Tapi bukan gelas, ya, bukan mikrokristalin, bukan juga kriptokristalin. Paham? Halo? Paham? Baik Pak. Oke. Tadi Ya? pahami Pak. Oke. Baik, saya lanjut, ya. Ya. Jadi ini klasifikasinya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam porphyry copper, ya, kita akan menemukan batuan mulai dari bagian tengah ini, ya. Nah sebenarnya mulai dari alkali feldspar, kemudian ada granit, ada granodiorit, tonalit, plus di sini ada quartz monzodiorit, ya, monzodiorit, ya, diorit di sini, ya. Jadi ini kurang lebih klasifikasi batuan beku yang katakanlah masuk di dalam sistem porphyry copper, termasuk juga tonalit. Nah tonalit itu nanti akan Anda banyak jumpai ya pada batuan yang ada di Indonesia, ya. Misalnya saja di Batu Hijau, ya, kemudian juga di Papua itu adalah bagian-bagian dari tonalit, ya. Ya. Oke, nah sebenarnya bagian-bagian ini itu magmanya kaya dengan incompatible element, kemudian di sini ada non litopil, ada juga dalam hal ini sebenarnya bagian-bagian ini itu adalah bagian dari hidrotermal, ya. Karena dia dipanaskan terus, dia akan sebenarnya tadinya berupa uap, ya. Jadi uap itu sebenarnya banyak mengandung tembaga, ya, sebagian mengandung tembaga atau mineral metal-metal yang lain. Dalam keadaan sebenarnya magmanya ya itu bisa memanaskan air sampai dia mendidih, ya. Karena dia mendidih, maka dalam hal ini sistemnya itu akan menjadi yang namanya silica saturated vapor, yaitu memang magmanya kayak silikat, ya, tetapi
karena di situ sudah tercampur dengan air hidrotermal dan mendidih ya, hingga menjadi yang kita sebut sebagai silica saturated vapor ya, atau vapor saturated lead derivative silicate liquid ya. Itu kurang lebih larutan hidrotermal yang mempunyai potensi porphyry copper, maupun nanti di atasnya itu adalah epithermal ya. Nah, sehingga dalam hal ini ya, temperatur-temperatur yang berada pada hidrotermal, dia bisa katakanlah menyebabkan volatil ya. Volatil itu adalah unsur-unsur yang ringan. Dia bisa berupa gas. Umumnya volatil itu unsur ringan ya. Nah, termasuk juga sebenarnya dalam hal ini kalau dalam istilah magma itu adalah mineral-mineral seperti tembaga ya, kemudian besi ya, dan lain-lain itu. Nah, sehingga dalam hal ini volatile release ya, kemudian juga akan menyebabkan temperatur liquidus itu naik. Karena dia temperatur liquidus naik, itu akan menghasilkan yang namanya porphyritic texture itu tadi ya. Tekanan bisa naik ya. Nah, tekanan naik ini penting juga ya, karena dia tekanan dari hidrotermal itu naik ya, maka dia mampu menjebol dinding magma. Karena dia mampu menjebol dinding magma, maka dia akan diendapkan ya pada bagian-bagian yang kita sebut sebagai fracture tadi, rekahan-rekahan ya. Maka rekahan yang terdapat pada porphyry copper itu sedemikian banyaknya, tetapi tipis-tipis, kecil-kecil ya, tipis-tipis. Nanti Anda akan lihat, bahkan ukurannya dia milimeter. Jadi kalau Anda bayangkan dia ukurannya itu bahkan ada yang katakanlah mirip dengan selembar kertas ya. Jadi mirip sekali dengan selembar kertas. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan, ini kertas ya, ini lembarnya. Ini kadang-kadang urat dari porphyry copper itu selembar seperti ini ya. Jadi selembar kertas ini. Jadi Anda bayangkan itu milimeter, tetapi dalam luasan yang sangat luas ya. Nah, sehingga namanya disebut sebagai disseminated ya. Disseminated itu dalam bahasa Indonesia tersebar. Jadi mineralnya tersebar, tapi halus-halus, konsentrasinya rendah. Ya, oke. Vapor and melt escape long fracture. Nah, ini tadi ya. Jadi karena dia ada tekanannya sangat tinggi, si cairannya naik, langsung mengisi fracture itu. Dan mengisi fracture itulah terjadi mineralisasi, ya, terjadi mineralisasi, ya. Oke. Ya. Nah, di dalam suatu sistem porphyry copper itu tidak mungkin ya hanya sekali intrusi ya terus berhenti ya. Nah, biasanya kalau yang seperti itu dia tidak prospek, tetapi kalau intrusinya berkali-kali ya, jadi ada intrusi naik sehingga sistem itu menjadi permeable dan dia akan katakanlah mempunyai prospek yang lebih baik. Halo ya, ada pertanyaan? Muhammad Fario, halo? Ya, itu ya, sehingga dia akan, reaksi itu akan menyebabkan juga, reaksi hidrotermal akan menyebabkan alterasi, yaitu perubahan ya. Jadi kalau Anda lihat tadi adanya diorit ya, diorit maupun granit dia berubah total ya, sehingga dia warnanya, warna dan teksturnya berubah ya, mineraloginya juga berubah. Ya. Nah, sebenarnya yang menarik lagi itu ya, istilah porphyry copper itu menjadi bagian juga yang terkait dengan tektonik ya, sehingga yang namanya porphyry copper itu bisa diarahkan berdasarkan tektonik, berdasarkan sistem tektonik ya. Contohnya Indonesia itu terletak pada sirkum Pasifik atau lingkar Pasifik ya. Jadi kalau Anda mungkin pernah lihat ya film-film tahun sekitar pertengahan tahun 2000-an ya. Namanya ada Pacific Rim, di situ ada Godzilla dan sebagainya. Ya, kita masuk di situ ya. Kita masuk di dalam sirkum Pasifik. Yaitu mulai dari, kalau misalkan kita mulai dari Indonesia ke atas ke Filipina, Jepang ya. Kemudian ke arah Amerika Utara, Kanada, Amerika ya, atau United States, kemudian ke arah selatan itu ke Argentina, ke Chili. Itu yang kita sebut sebagai Pacific Rim. Nah, ada satu yang kekhasan lagi, yaitu pada umumnya kalau yang ada di sirkum Pasifik umurnya adalah Mesozoik to Kenozoik.
Mesozoik itu kurang lebih sekitar ya Trias ya. Trias itu kurang lebih sekitar 170 juta tahun yang lalu. Ya. Sekitar 170 juta tahun yang lalu sampai yang terkini. Ya, yang terkini itu contohnya adalah Freeport ya. Itu umurnya 2 sampai 3 juta tahun yang lalu. Ya. Jadi inilah sifat-sifat khas yang terdapat pada Porphyry Copper. Nah, Porphyry Copper juga ada di tempat yang lebih tua ya. Namanya yang kita sebut sebagai bagian dari organic belt, yaitu di pegunungan lipatan. Nah, itu ada di tengah Amerika, di Australia, ya, di Rusia juga ada, ya, Porphyry Copper ini, ya, ya. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi Gusti Allah sudah memberikan keadilan kepada banyak negara, ya, yaitu negara yang nantinya akan mempunyai industri listrik, ya. Jadi tembaga itu disebar ke seluruh dunia, ya. Jadi tembaga itu disebar ke seluruh dunia sehingga hampir semua negara-negara yang terletak pada Sirkum Pasifik itu mempunyai peluang untuk Porphyry Copper, ya, atau katakanlah tambang tembaga, ya. Nah, ini ada yang kita lihat. Nah, Indonesia itu Porphyry Copper-nya ada di bagian yang kita sebut sebagai busur kepulauan atau disebut sebagai Island Arc System. Nah, kalau yang di Amerika disebut sebagai Orogenic Belt, yaitu karena dia merupakan jalur pegunungan lipatan, ya. Jadi ini kurang lebih bagaimana sistem Porphyry Copper itu bisa mempunyai karakteristik yang sangat-sangat khas ya di dalam mineralisasinya atau endapan tembaganya itu, ya, itu. Ya. Sehingga kalau Anda perhatikan, inilah yang kita sebut sebagai Sirkum Pasifik. Ya, jadi mulai dari mana nih? Dari Papua, ya. Dari Papua itu ada namanya Oktedi di sini. Kemudian di Papua Timur, ya. Papua Timur itu ada Oktedi di sini. Kemudian di Papua Barat itu ada Grasberg, Esberg. Kemudian lari ke Jawa, ya, ke arah Filipina. Di sini kita mendapatkan, di Sulawesi ada juga sebenarnya, ya. Ini Sulawesi ada juga terkenal Porphyry Copper namanya Tombolilato, ya. Tombolilato ini. Kemudian kita ke arah Filipina, dia punya Porphyry Copper, kemudian juga ke arah Jepang, ya. Kemudian di sini ada Porphyry Copper lagi jumpai di Kanada, ya. Di Kanada, di Amerika Utara, kemudian di sini ada di Argentina, dan yang terbesar itu di Chili, ya, namanya Chuquicamata. Chuquicamata itu tidak lain adalah tambang tembaga terbesar di dunia, ya. Ini terbesar di dunia, tembaga. Nah, tapi kalau hanya tembaga memang terbesar di mana? Penghasilannya itu terbesar di Chili. Tapi kalau untuk tambang tembaga dan emas, ya, itu yang khas itu adalah di Grasberg. Di Grasberg ini termasuk yang paling besar. Ya. Oke. Nah, ini ya, ini lebih jelas lagi, ya. Jadi ini adalah Sirkum Pasifik. Sebenarnya Sirkum Pasifik itu kalau bisa kita lihat itu mulai juga dari New Zealand, ya. Tapi di New Zealand itu ada gunung api. Jadi sebenarnya Sirkum Pasifik ini adalah jalur tektonik, ya, jalur tektonik aktif, ya. Di Indonesia itu ada namanya zona subduksi yang biru ini, juga yang di utara Irian, ya, di Filipina, di Jepang, ya. Jadi ini semua adalah berhadapan dengan subduksi aktif dan dia mempunyai gunung api. Makanya disebut sebagai Sirkum Pasifik atau sekarang dikenal sebagai Ring of Fire, ya, atau katakanlah yang kita sebut sebagai zona api, ya, disebut sebagai Ring of Fire, ya, disebut sebagai Ring of Fire. Nah, di Ring of Fire inilah, ya, potensi-potensi Porphyry Copper itu tersebar, ya, termasuk misalnya saja di Indonesia itu ada di Batu Hijau, kemudian ada di Grasberg. Ya. Nah, ini lebih jelas lagi, ya, itu bagaimana misalnya saja zona subduksi yang dihadapan dengan di busur kepulauan, ini busur kepulauan, ya. Kemudian ada juga katakanlah di Filipina, Jepang, ya. Kemudian di Kanada, di Amerika Utara, ya. Kemudian yang di bagian selatan tuh ada Chili dan Argentina. Ya. Nah, detailnya seperti ini. Jadi Porphyry Copper tidak lain juga sebenarnya terkait dengan suatu mantan aktivitas gunung api, ya. Jadi ini contoh bagaimana gunung api yang sudah berkali-kali meletus, ya, dalam order ribuan, ya, jutaan tahun, yang kemudian dia menjadi potensial bagi mineralisasi tembaga.
Porphyry copper itu akan relatif terletak di bagian paling bawah suatu sistem. Jadi ini ada batolit, batolitnya memanaskan akuifer yang ada di atas magma. Kemudian juga dia di sini menghasilkan mineralisasi yang namanya porphyry copper di bagian bawah ini, ya, di bagian yang paling dekat dengan industri. Sedangkan epithermal itu berada di bagian atas, ya. Nah, sistemnya disebut sebagai porphyry stock, ya. Stok itu adalah tidak lain adalah intrusi-intrusi yang sebenarnya mirip dengan cabang pohon, disebut sebagai stok. Ya, kalau di dalam suatu istilah dalam porphyry copper disebut juga stock work, ya, stock work. Jadi dia merupakan rekahan-rekahan yang nantinya akan terisi oleh mineralisasi. Nah, karena di sini ada ada lautan hidrotermal, ya. Maka di sini akan terjadi alterasi, ya. Ini antara lain alterasinya, yaitu di sini ada yang namanya potassic alteration, itu persis di bagian paling tengah. Kemudian di sini ada pyrrhic alteration, ya. Itu dia di garis-garis ini, yaitu terdiri dari mineral-mineral serisit maupun kaolin. Sedangkan potassic alteration ini terdiri dari misalnya saja K-feldspar sekunder, ya. K-feldspar sekunder ini biasanya pada batuan andesit yang tadinya dia andesin, dia berubah menjadi K-feldspar karena banyak sekali K-nya. Kemudian juga ada breccia pipe, ya, yaitu biasa umum terjadi, ya, pada porphyry copper, ya. Kemudian ada zona silicifikasi dan argilik, ya. Ini biasanya khas untuk epithermal, ya, epithermal, ya. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan sebenarnya porphyry copper itu mempunyai multifungsi dalam mineralisasi. Yang pertama, di bagian bawah itu akan terjadi porphyry copper. Yang kedua, epithermal itu akan berada di atas. Oke, sekarang pertanyaan untuk kalian. Kalau saya mendapatkan adanya tambang emas seperti di Pongkor, tambang emasnya epithermal, ya, apakah porphyry copper akan ada di bawahnya? Apakah kita akan mendapatkan porphyry copper di bawahnya? Halo? Pertanyaannya sederhana. Kalau kita mendapatkan epithermal di bagian atas, apakah porphyry copper-nya ada peluang? Ada kemungkinan? Berkemungkinan, Pak. Kemungkinan, oke. Ada yang lain jawabannya? Oke. Sekarang kalau saya balik, kalau saya mendapatkan porphyry copper, artinya misalnya saja saya mendapatkan porphyry copper seperti di Sumbawa atau di Freeport, di Papua, di Gasberg, apakah epithermalnya ada? Halo? Apakah kita masih memungkinkan mendapatkan epithermal? Halo? Kalau saya ada dapatkan porphyry copper seperti di Sumbawa atau di Grasberg, apakah epithermal ada di atasnya? Halo? Halo, jawab. Halo? Halo? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ya, mengapa ada? Mengapa masih ada? Kalau misalkan saya dapat epithermal, ya. Maaf, kalau saya sudah dapat porphyry copper, ya. Apakah epithermal, apakah masih memungkinkan adanya endapan epithermal? Intinya bagaimana bisa tersingkap porphyry copper, coba? Melalui proses apa? Apa yang terjadi? Sehingga kita mendapatkan singkapan porphyry copper. Apa yang terjadi? Halo? Halo? Searching dong di internet, ya. Di HP, di laptop, jangan dipakai buat main game aja.
Ya? Halo. Kalau saya mendapatkan porfiri kapar, apakah memungkinkan terdapatnya epithermal? Logika saja. Tidak ya Pak. Mengapa tidak? Kalau menurut saya karena epithermal itu kan di atasnya porfiri kapar Pak. Ya, terus? Ya? Jadi kalau kita udah menemukan porfiri kapar, berarti porfiri kapar ini udah di paling atasnya yang tersingkap Pak. Kemana epithermalnya? Kemana epithermalnya? Ya, epithermal yang di atasnya sudah akan tererosi. Ya, makanya kalau misalkan kita mendapatkan porfiri kapar, epithermalnya biasanya tidak ada. Ya, epithermalnya sudah habis tererosi. Yang ada itu adalah emas-emas placer. Karena apa? Karena emas yang ada di sini sudah digelontorkan ke sungai. Ya, makanya di sini akan ada banyak sekali pendulangan-pendulangan emas di sungai-sungai, di tepi pantai ya. Tapi ada porfiri kaparnya. Ininya sudah habis yang di atas ini. Ya. Jadi karena apa? Karena memang porfiri kaparnya sudah tersingkap. Porfiri kapar tersingkap, dia membutuhkan erosi. Karena dia ada di bawah. Ya kan? Logikanya seperti itu. Ya. Oke, ya. Jadi ini kurang lebih ya. Jadi bagaimana sistem porfiri kapar itu, ya. Nah, kalau Anda perhatikan ya, maka sistem itu akan sebenarnya terbentuk pada gunung api ya, ketika magma itu akan naik, kemudian di sini ada porfiri kapar itu berada di tengah ya. Nah, kalau porfiri kapar tersingkap, maka garis hitam inilah ya yang menjadi referensinya. Yang kita sebut sebagai present surface ini. Artinya yang epithermal itu sudah habis biasanya ya, habis karena erosi ya, yang kemudian dia akan menjadi bagian-bagian sebagian kecil, dia akan katakanlah menjadi peluang-peluang bagi emas sekunder ya, yang terdapat di sungai-sungai ya, yang mendulang emas itu karena dia udah habis ya, udah habis ya. Maka yang akan terlihat yaitu bagian-bagian dari porfiri kapar. Nah, bisa jadi ada epithermal ya. Namanya itu adalah epithermal yang kita sebut sebagai high sulfidation. Nah, high sulfidation itu dia berada dekat sekali dengan porfiri. Nah, tetapi tipikal dari high sulfidation ini ya, itu akan berbeda dengan low sulfidation ya, sistem itu ya. Jadi ini contoh-contoh bagaimana kita mendapatkan porfiri kapar ya. Ya. Nah, yang penting dalam hal ini porfiri kapar itu akan mempunyai zona-zona alterasi ya. Nah, karena yang pertama kali mengungkapkan zona alterasi itu adalah Lowell and Gilbert. Ya, ini ya, Lowell and Gilbert ini tahun 1912 ya, pertama kali dia mencoba mendeskripsi suatu calon tambang porfiri tembaga, yaitu di Amerika ya. Nah, ini di Amerika ada namanya San Manuel Karamazzo ya. Itu merupakan apa namanya bagian contoh awal ya dari porfiri kapar. Nah, Lowell Gilbert ini dia berada di kontinental ya, berada di kontinental, yaitu dia berada di Amerika ya. Nah, sehingga pertama kali katakanlah yang memperkenalkan alterasi itu ya, itu adalah Lowell Gilbert ya. Nah, kemudian juga dalam hal ini perlu Anda ketahui bahwa sistem yang ada di porfiri kapar itu kalau misalkan ada intrusi mirip dengan ini ya, itu adalah telescoping. Artinya di sekelilingnya ya, itu dia akan katakanlah mempunyai mirip dengan tabung ya. Jadi tabung yang mempunyai beberapa apa namanya sistem ya. Jadi dia bisa keluar lagi terus ya. Jadi ini tabungnya dikeluar, namanya kita sebut sebagai alteration halo ya. Jadi kalau alteration halo ini ada intrusi, alteration halo-nya itu dia berada di sekitar intrusinya. Nah, ini yang kita sebut sebagai alteration halo ya, sebagai alteration halo-nya ya. Nah, di sini ada dua yang kelihatan ya, ada 4 sebenarnya, ada 4 ya. Namanya ada zona potasik ya. Ya, biasanya selalu hadir dekat intrusi ya. Ya. Nah, biasanya ini dicirikan oleh adanya secondary biotit atau chloride ya. Nah, secondary biotit dan secondary kasfosfat ya. Nah, saya ingin tanya kepada kalian,
mineral mafic apa atau mineral mafic dan mineral felsik apa yang biasanya terdapat pada diorit? Sebutkan mineral maficnya pada batuan diorit. Mineral mafic maupun felsik yang ada di batuan diorit. Langsung aja. Coba cari di laptop ataupun di di HP Anda. Apa komposisi mineral mafic dan felsik pada batuan diorit? Bagi yang tahu langsung aja jawab. Ya. Halo? Halo? Warsa, Pak? Ya, halo, ya. Plagioklas nggak, Pak? Ya, oke. Plagioklasnya kan banyak. Plagioklasnya kan mulai dari kalsium plagioklas sampai natrium plagioklas. Jadi intinya begini, saya tanyakan adalah apa mineral utama ya pada batuan diorit, felsik maupun mafic. Lihat aja deret bawaan itu gampang itu. Amphibol, Pak. Amphibol, oke. Terus dengan? Biotit. Oh bukan. Amphibol, oke, itu maficnya. Kemudian apa felsiknya? Felsiknya apa? Yang paling banyak, ya, yang paling utama. Felsiknya apa? Plagioklas kalsium. Plagioklasnya apa? Ada itu di deret bawaan. Ayo coba cari deret bawaan. Anda kalau sudah dapat amphibol, sejajar dengan amphibol itu apa? Felsiknya sejajar dengan amphibol apa? Halo? Kalsik sodik bukan, Pak? Oh enggak, mineralnya apa namanya? Mineral felsik yang terdapat mineral plagioklas yang berasosiasi dengan diorit. Mineral utama pada diorit apa? Andesit ya, Pak? Andesin. Ya. Jadi kalau Anda melihat komposisi diorit itu adalah andesin ya dan amphibol. Ya. Tetapi karena dia katakanlah ada reaksi hidrotermal ya. Itu reaksi hidrotermal itu menyebabkan ya amphibol ya itu akan terdegradasi ke arah yang lebih rendah karena dia situ ada penambahan potasium. Nah, makanya dalam hal ini andesin itu akan berubah menjadi K-felspar. Makanya andesin itu akan berubah menjadi K-felspar. Disebut juga sebagai K-felspar sekunder. Nah, sedangkan amphibol itu juga karena dia bertambah dengan potasiumnya ya, dengan K-nya pada reaksi hidrotermal mengakibatkan amphibol itu berubah menjadi biotit. Ya. Jadi namanya menjadi biotit sekunder. Ya. Jadi ada dua hal yang paling penting. Satu, berubahnya andesin menjadi K-felspar. Yang kedua itu adalah amphibol berubah menjadi biotit. Maka kedua-duanya disebut sebagai secondary K-felspar atau secondary biotit. Nah, secondary biotit ini pada umumnya kalau misalkan kita lihat di lapangan di lapangan porphyry copper, dia berupa urat-urat, ya. Padahal kalau misalkan Anda lihat di misalnya saja pada diorit, pada granit misalnya saja, pada granit terutama, biotit itu akan tersebar di antara kristal-kristal yang lain. Tetapi karena dia sekunderi dan dia berhidrotermal, biotit itu ada namanya biotit vein. Jadi urat betul-betul yang terdiri dari biotit. Itulah yang kita sebut sebagai K-felspar sekunder atau biotit sekunder. Ya. Nah, yang kedua itu adalah pyric. Nah, pyric zone ini sebenarnya sama ya dengan potassic zone, hanya temperaturnya lebih rendah. Ya, dia mempunyai juga kelebihan potasium. Nah, kelebihan potasium itu mampu merubah ya sistem yang ada pada plagioklas itu berubah menjadi serisit. Ya, berubah menjadi serisit. Ya. Karena di situ juga ada besinya, ya ada besi, elemen besinya Fe, ya Fe3 ya. Dan dia bereaksi dengan hidrotermal, maka dia akan menjadi serisit. Nah, sehingga pyric zone ini ditandai dengan kehadiran paling banyak serisit dan piritnya. Ya. Kadang-kadang ada sedikit klorid, ada ilit ya. Kemudian ada rutil ya, ada K-felspar, ada biotit ya, itu tidak berubah. Tapi intinya ya
sistem yang katakanlah pyrite zone ini terdiri dari sebagian besar adalah serisit, ya, kemudian ada piritnya. Piritnya itu dia disseminated juga, dia berada tersebar di antara zona pirit. Nah, yang lainnya itu adalah zona argilik. Memang tidak selalu hadir, tapi kalau hadir ini biasanya menjadi penciri epithermal, ya. Nah, epithermal ini dia terdiri dari mineral lempung namanya kaolin, ya, kaolin dan mormonite, ya. Nah, biasanya dia akan diikuti juga oleh penyebaran pirit yang tersebar. Tersebar itu artinya dia tidak berada di dalam satu tempat, tapi dia banyak sekali berada di mana-mana. Makanya disebut sebagai disseminated.